para siswa sekalian, terutama yang duduk di SMA kelas 2 semester 4. Dalam pelajaran biologi, kita mengenal adanya gerak dan sistem gerak pada tumbuhan. Karena semua makhluk hidup berkemampuan untuk menerima rangsangan dari luar dan memberikan tanggapan. Sifat demikian disebut iritabilitas. Topik ini akan mengetengahkan satu macam arah gerak yang disebut tropisme. Selamat mengikuti. Sebagai halnya dengan hewan, tumbuhan pun peka terhadap rangsang dari luar, dan tumbuhan pun dapat memberikan reaksi terhadap rangsang tersebut. Reaksi hewan lebih nyata karena memiliki sistem saraf. Walaupun pada tumbuhan tidak terdapat susunan urat saraf, tetapi jika diteliti dengan seksama, ternyata bahwa plasma sel tumbuhan tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak terpisah-pisah. Sekalipun sel-sel tumbuhan mempunyai dinding yang nyata, tetapi plasma dari sel yang satu ke sel yang lain tetap mempunyai hubungan. Hal itu justru lebih jelas antara dua sel yang terpisah oleh dinding yang tebal. Dinding itu mempunyai bagian-bagian yang tidak ikut menebal, yaitu yang disebut noktah. Dapat juga dinding tersebut ditembus oleh benang-benang plasma yang menghubungkan plasma sel yang satu dengan plasma sel yang lain, namanya plasmodesma, yang diduga fungsinya meneruskan rangsang dari sel ke sel. Tumbuhan tidak mempunyai sistem saraf dan organ gerak. Gerak yang ditampilkan tumbuhan pada dasarnya terjadi akibat antara lain adanya perubahan turgor sel dan pengaruh hormon. Walaupun tumbuhan tetap tinggal di tempat tumbuhnya, ternyata ia dapat melakukan gerak sebagai reaksi terhadap gerak. Karena ciri semua makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Sifat inilah yang disebut iritabilitas. Ada dua macam gerak tumbuhan karena disebabkan oleh satu, gerak higroskopi, dan dua, gerak karena pengaruh rangsangan dari luar. Higroskopi adalah gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air karena berkerut dan berkembangnya sel-sel yang tidak merata pada waktu kehilangan atau memperoleh air. Misalnya, pecahnya kulit tumbuhan jarak dan kacang polong, dan gerak membuka kotak spora tumbuhan paku seperti dilukiskan dalam grafis ini, dan membuka menutupnya kotak spora lumut. Esionom merupakan istilah gerak rangsangan dari luar yang contohnya adalah gerak tumbuhan mimosa. Gerak esionom terbagi atas 3 macam, yaitu taksis, nasti, dan tropisme. Tropisme adalah gerakan pertumbuhan yang arahnya ditentukan oleh arah rangsangan yang mengenai tumbuhan. Tropisme positif adalah gerak tumbuh ke arah datangnya rangsangan. Tropisme negatif adalah gerak tumbuh yang menjauhi arah datangnya rangsangan. Adapun menurut sumber rangsangannya, tropisme dibedakan dalam 4 macam gerakan. Yang pertama disebut fototropisme, bila gerak tumbuh ujung batang tumbuhan itu ke arah datangnya sinar. Rangsangannya berupa cahaya. Batang pohon yang mengarah ke atas, dari mana berkas sinar matahari datang, gerak tumbuh itu disebut fototropisme positif. Akar pohon yang mengarah ke tanah atau menjauhi sumber rangsangan sinar matahari, gerak tumbuh itu disebut fototropisme negatif.
Yang kedua disebut geotropisme, bila gerak tumbuh akar menuju ke tanah atau ke pusat bumi. Rangsangannya adalah gaya tarik bumi. Akar tanaman menembus tanah dan bergerak terus masuk ke bumi. Akar tumbuhan yang menuju ke bawah atau menuju pusat bumi disebut geotropisme positif. Batang tumbuhan itu bergerak ke atas menjauhi pusat bumi, sehingga gerak tumbuh yang demikian disebut geotropisme negatif. Yang ketiga disebut hidrotropisme, bila gerak tumbuh akar menuju ke air. Rangsangannya berupa sumber air. Gerak tumbuh akar menuju sumber air disebut hidrotropisme positif. Bila kita tumbuhkan kecambah di dalam serbuk gergaji, sedang serbuk kita basahi dan ditempatkan dalam ayakan, maka jika ayakan itu kita gantungkan miring, beberapa waktu kemudian ujung akar belok arah ke arah serbuk yang masih basah. Yang keempat atau yang terakhir disebut tigmotropisme, bila gerak tumbuhnya tumbuhan itu, bagian batangnya bergerak membelok sebagai akibat dari persinggungan. Tumbuhan bereaksi terhadap rangsangan cahaya atau fototropisme dan rangsangan gaya tarik bumi atau geotropisme. Hal ini dapat diperlihatkan dalam tumbuhnya kecambah di air. Sinar datang dari sebelah kiri. Hasil percobaan membuktikan fototropisme positif pada ujung batang dan fototropisme negatif pada ujung akar. Nilai respon ini bagi tumbuhan cukup jelas. Akar tumbuh ke bawah menjauhi cahaya dan mencari tanah, air, dan mineral. Sementara batang tumbuh ke atas ke arah cahaya yang akan mampu membuka daun-daunnya sehingga fototropisme dapat berlangsung. Reaksi fototropisme sementara berupa keterangan bahwa sinar itu melemahkan hormon yang ada di batang dan menggiatkan hormon di akar. Tanaman dalam pot dibaringkan selama 2-4 hari, sehingga tumbuhnya yang semula tegak menjadi berubah. Percobaan ini membuktikan geotropisme positif pada ujung akar dan geotropisme negatif pada ujung batang. Sulur markisa membuat beberapa lingkaran kemudian berbalik 180 derajat. Demikian berulang kali akibat persinggungan. Gerak membeloknya tumbuhan ini merupakan contoh menarik dari tigmotropisme. Para siswa, terutama yang duduk di kelas 2 SMA semester 4, tentu telah banyak berkenalan dengan kegiatan biologi yang berkenaan dengan hormon pertumbuhan atau zat penumbuh yang dinamai auksin. Tahun 1928, Friedrich August Ferdinand Wendt, ahli botani Belanda, mengemukakan dalilnya bahwa tak mungkin terjadi pertumbuhan tanpa adanya zat tumbuh. Mula-mula, Wendt mengekstraksi stimulator pertumbuhan dengan memotong ujung coleoptil sejenis gandum Avena sativa. Ia menempatkan ujung-ujung ini pada sepotong agar-agar dan membiarkannya selama beberapa jam. Potongan agar itu dapat memulai pertumbuhan kembali pada coleoptil yang terpotong ujungnya. Percobaan ini menunjukkan adanya stimulator pertumbuhan kimiawi yang didifusikan dari ujung ke potongan agar.
Bahan kimia ini disebut auksin. Melihat rumus bangun kimianya, ada 3 macam jenisnya yang ternyata mempunyai efek yang sama terhadap pertumbuhan. Bentuk AIA atau asam indol asetat berbeda jauh dengan auksin A dan auksin B. Sementara auksin A hanya terpisah 1 molekul air dari auksin B. Auksin A sama dengan C18H32O5. Auksin B setara C18H30O4. Sejauh mana hubungan antara topik kita mengenai tropisme dengan auksin yang telah kita kenal sebagai zat penumbuh? Baiklah, coba kita ulangi. Sejauh mana topik tersebut telah kita jalani sebelum ini? Deden, dapatkah kau mengulas secara singkat mengenai tropisme? Saya rasa ada satu pertanyaan yang belum terjawab yang menggoda kami, yaitu mengapa redoxin kerja hanya karena faktor tropisme menunjukkan peranannya. Baiklah para siswa, ternyata antisipasi kalian berjalan sempurna. Memang terjadi proses gerak di dalam tubuh tumbuhan yang dirangsang oleh stimulus berupa sinar, air, tanah, maupun sentuhan yang telah sama-sama kita ketahui. Kalian lihat pada akar dan ujung batang tanaman ini. Bagaimana peranan auksin terhadap sel-sel segera akan kita ketahui dari keterangan berikut. Auksin berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan sel. Misalnya, di sekitar titik tumbuh yang mempunyai nilai osmosis yang tinggi. Ternyata sel-sel yang berada di belakang meristem dekat titik-titik tumbuh itulah yang paling besar terpengaruh. Auksin mempengaruhi pengembangan dinding sel sehingga mengakibatkan berkurangnya tekanan dinding sel terhadap protoplasma. Karena tekanan dinding sel berkurang, protoplasma mendapat kesempatan untuk meresap air dari sel-sel yang ada di sekelilingnya, sehingga sel akan membesar dan memanjang dan mempunyai vakuola yang besar. Hal itu terjadi di belakang titik tumbuh, karena percobaan Wendt membuktikan bahwa sinar matahari dapat merusak auksin dan dapat memindahkan auksin ke jurusan yang tidak kena sinar, seperti sudut pembukaan karena terhalang sinar matahari. Dari hasil percobaan tadi, kita tahu bahwa ujung batang itu tumbuhnya menuju ke cahaya. Kejadian itu disebut fototropisme positif. Jika penyinaran ujung itu hanya dari satu pihak saja, maka ujung batang itu akan membengkok ke arah sinar. Peristiwa ini dihubungkan dengan aktivitas auksin. Pembuktiannya menurut Wendt sebagai berikut. Ujung Coleoptile avena dipangkas dan pangkasan itu kemudian diletakkan di atas suatu blok agar-agar yang tengahnya disekat dengan suatu papan dari plastik. Coleoptile itu disinari dari satu jurusan saja. Beberapa jam kemudian, kedua agar-agar A dan B diselidiki konsentrasi auksinnya. Ternyata agar-agar hanya mengandung 35% di jumlah auksin, sedangkan sisanya 65% ada di agar-agar A. Sisi yang kena sinar terganggu di dalam pembentukan auksin, sedang sisi yang gelap itu tetap menghasilkan auksin.
Dengan demikian, sel-sel di sisi yang gelap dapat mengembang, sedang sel-sel di sebelah yang kena sinar tidak. Kemudian Wen menyatakan dalam percobaannya, aktivitas auksin yang berhubungan dengan geotropisme dipengaruhi gaya berat. Hal itu diketahui dalam pembuktian berikut. Kalau pangkasan ujung koleoptil diletakkan di atas agar-agar, sedang blok agar-agar itu disekat di tengah oleh suatu papan plastik, maka agar-agar pada kedua belah pihak sekat itu akan mengandung auksin yang sama banyak. Jadi, masing-masing pihak akan sap 5% dari auksin yang dari koleoptil. Akan tetapi, kalau ujung koleoptil itu diletakkan mendatar, maka agar-agar yang ada di bawah sekat itu kemudian mengandung 67% dari auksin yang merembes dari ujung koleoptil. Sedang agar-agar yang ada di atas sekat hanya mengandung 33% saja. Jika kita letakkan suatu pot berisi kecambah dalam posisi mendatar, maka ujung akar akan membelok ke pusat bumi atau geotropisme positif. Sedang ujung batang akan membengkok ke atas atau geotropisme negatif. Kejadian ini ada hubungannya dengan distribusi auksin. Sisi bawah dari bagian ujung batang menerima lebih banyak auksin daripada sisi sebelah atas sebagai akibat dari pengaruh gaya berat. Jadi, sel-sel pada bawah itu lebih giat makan pengembang daripada sel-sel sebelah atas. Kadar auksin yang tinggi menggiatkan pengembangan sel-sel batang, akan tetapi penghambat sel-sel akar. Pertemuan kita terakhir, kalian menanyakan tentang reaksi auksin. Nah, setelah percobaan-percobaan ini, dapatkah kalian menyimpulkan sesuatu? Auksin itu rupanya suka di tempat yang gelap, Bu. Baiklah, pengaruh sinar terhadap auksin rupanya terlihat jelas dari 3 percobaan kalian ini. Oh ya, coba sebutkan perihal yang mendukung pernyataanmu. Pohon itu ketika kami ambil dari taman, tumbuhnya masih lurus. Sampai sepun tetap lurus. Meletakkannya dengan terang semua sisinya, tanpa adanya sekat sinar ataupun penghalangnya. Pohon itu kami hanya meneranginya dari satu sisi saja, yaitu dari sisi sebelah kiri. Kemudian setelah beberapa hari kami amati kembali. Ternyata ia mengalami pembengkokan, dan pembengkokannya itu ke arah kanan. Maksudnya menjauhi sinar. Coba teruskan, Nur. Pohon ini kami perlakukan sama. Bedanya sekat cahaya kami letakkan di sini, sisi sebelah kanan. Dan rasanya reaksinya sama. Terjadi pembengkokan batang juga. Kali ini batang tumbuhan ini pun tetap menjauhi sinar. Itulah sebabnya kami berkesimpulan bahwa reaksi kimia yang terjadi dalam hal ini jatuh auksin ternyata menjauhi sinar dan memperkuat reaksi pembelahan sel di tempat yang tak terkena sinar. Jadi rupanya auksin itu pergi ke tempat yang gelap. Tepat sekali. Dan Wen membuktikan
dalam percobaan berikut. Urutan percobaannya seperti terlihat dalam grafis adalah A. Ujung koleoptil, B. Dipangkas, C. Agar-agar berisi auksin diletakkan di atas luka, D. Setelah lebih kurang 90 menit terjadi pembengkokan. Nah, baiklah anak-anak sekalian dimanapun berada. Percobaan telah kita perlihatkan dan lakukan sebagaimana mestinya. Yang perlu diulangi bahwa pengaruh sinar terhadap auksin itu jelas ada. Ia menghindari sinar sehingga bergerak ke arah gelap. Disitulah pembelahan sel dipergiat.